Selamat pagi semua. Pagi. Ya, jadi hari ini kita sedikit belajar pengenalan tentang coding. Pernah mendengar istilah coding? Tidak. Tidak. Belum pernah dengar. Pernah. Sering kita jumpai penggunaan coding dalam kehidupan sehari-hari. Sering nggak? Sering. Apa yang paling dekat dengan kita di penggunaan coding? Ya apa? HP. HP sudah menggunakan coding, kita nyatakan ini langsung berpindah ke yang lain. Di coding sebenarnya kita hanya di dalamnya ada sekian banyak perintah dan kita hanya menekan tombol-tombol tertentu, akhirnya terarah ke perintah-perintah yang kita inginkan. Itu sebenarnya coding. Biasanya ini kita orang-orang para programmer ya, buat game, buat segala macam. Lalu sebenarnya penggunaan coding ini itu berdasarkan pengalaman hidup. Misalnya dulu kalau orang pergi belanja harus ke toko. Sekarang orang beli makan tidak harus ke toko. Tinggal di HP, tinggal pencet beli makanan. Tapi sebenarnya penggunaan coding ini akhirnya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, disimpel. Jadi semuanya sebenarnya penggunaan coding. Lalu mengapa coding ini penting? Sebenarnya coding ini sudah mulai dipelajari di tingkat SMP. Kalau di sini saya rasa kalian sudah belajar kan ketika saya ke lab komputer. Di situ kalian sudah menggunakan Scratch. Pernah ya? Ya, aplikasi Scratch ya. Itulah sebenarnya pembelajaran coding ada di situ. Jadi sudah menerapkan sebenarnya. Walaupun belum ada materi mata pelajaran coding, tapi kalian sudah menerapkan di informatika. Sebenarnya itu sendiri antara coding dengan informatika sebenarnya berbeda. Tapi kalian sudah menerapkan. Tujuannya supaya mengenal konsep variabel, tipe data, percabangan, perulangan, fungsi dan lain-lainnya. Supaya orang berpikir logis. Kalau saya mau begini, berarti harus begini, harus begini, harus begini. Dia sebenarnya membuat sebuah sistem urutan yang perintah-perintahnya sudah dibuat di dalamnya. Dan ketika kita menekan tombol-tombol tertentu, perintah itu berjalan dengan sendirinya, secara otomatis. Jadi coding berarti sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita gunakan itu. Kalian di sini udah jarang ya. Seringkali saya nengok pergi ke depan ada yang bermakanan, yang GoFood ya. Atau misalnya yang pulang pakai ojek online, Gojek datang dan seterusnya. Itu semua sudah penggunaan coding. Oke. Apa itu coding? Coding itu adalah proses memberi instruksi kepada komputer agar melakukan sesuatu. Di proses memberi instruksi, maka biasanya di dalam instruksi itu banyak sekali kode-kode yang dipakai. Banyak sekali kode yang dipakai. Dan kode-kode itu biasanya terarah kepada hal tertentu. Dan seringkali kalau kita baru belajar, kita salah memasukkan perintah ya. Ketika kita tekan tombol ini maunya gini, tiba-tiba muncul yang lainnya. Berarti ada yang salah kita menggunakan kode, salah menggunakan perintah ya. Lalu ditulis dengan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Misalnya kalau di Excel kita tinggal tulis misalnya B3 tambah sekian, B10 ya. Kita menggunakan kode perintah tertentu. Tidak perlu tulis angka lagi, 1000 tambah 5000 tidak perlu lagi. Tinggal tulis kode ini dan kode ini akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu misalnya orang-orang yang belajar coding, dia pandai membuat aplikasi-aplikasi yang sederhana.
Ada yang udah bisa bikin aplikasi? Kalian pasti sangat paham dunia kalian semua. Pasti dengan game kalian sudah sangat hafal ya. Game itu sebenarnya menggunakan coding semua ya. Coba yang beragam ada yang buat game. Apa buat game? Kenapa? Eko buat game. Kalau dijual kan bisa mendapatkan duit juga ya. Siapa tahu suatu ketika kalian menjadi seorang programmer, bisa membuat aplikasi-aplikasi. Kalau sekarang itu bisa disebut itu punyanya si Nadiem Makarim. Dia yang menciptakan aplikasi Gojek. Yang dulunya Gojek itu masih terpencar kan? Kita kalau mau menggunakan Gojek harus nelpon. Sekarang tidak perlu lagi aplikasi ini. Tinggal kita memasukkan kemauan kita punya Gojek di belakang dan mengantar kita. Jadi orang mengatakan coding itu ibarat berbicara dengan komputer. Kita yang berbicara dengan komputer, tapi berbicara menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa komputer. Kalau kita pakai bahasa kita, komputer nggak ngerti. Yang paling sering biasanya sekarang orang menggunakan ini, misalnya kalian itu menggunakan AI. Sering menggunakan AI? Tidak. Pernah ya? Tidak pernah. Suruh buat tugas, boleh kalian ada tugas tugas kalian tulis ya? KTI. Mulai memasukkan perintah-perintah AI, akhirnya dia menampilkan perintah seperti apa yang kalian harapkan. Sudah sebenarnya sistem kerja dari aplikasi atau program seperti ini. Mengapa orang belajar coding? Apa coding itu penting? Penting nggak kira-kira coding? Pada zaman sekarang sudah sangat penting. Kita nggak tahu nanti ke depannya, tahun depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini saja di semua sistem sudah menggunakan ini. Misalnya sekarang orang sudah mulai membayangkan tidak lagi menggunakan uang fisik. Suatu ketika kita tak perlu lagi kenal uang. Kita tahu uang kita hanya tahu angka. Oh, saya punya uang misalnya 10 juta. Kita tidak tahu beruangnya seperti apa. Karena ketika kita belanja semuanya tinggal scan. Bisa jadi generasi di bawah kita nanti tidak tahu di bentuk uang seperti apa. Karena sekarang orang sudah membayangkan seperti itu. Sekarang kita juga pakai di kemarin belanja tidak perlu pakai uang ya, uang fisik, tinggal scan, selesai apa. Pada suatu ketika sistem-sistem ini akan berkembang sesuai zaman, sesuai perkembangan zaman, dan kalian yang berada pada era ini mau tidak mau harus ada di dalamnya, harus belajar. Dia untuk mengembangkan kreativitas dan pemecahkan masalah, membuka peluang karir masa depan di era digital. Ini pada zaman ini peluang kerja yang sangat luas. Sekarang banyak sekali institusi atau instansi kerja itu menggunakan orang-orang yang punya kemampuan IT yang baik. Semua bidang kerja menggunakan. Jadi kalau kalian kuliah silakan mengambil atau sudah mulai merencana untuk mengambil ini. Kalau kalian punya minat, pasti akan belajar sendiri banyak hal. Kalau kita punya minat, yang membantu teknologi sekitar kita. Di dalam ini ada yang namanya kita mendeteksi sebuah gambar, apakah itu gambar itu bohong atau gambar itu benar. Di dalam AI pembelajaran itu semua. Biasanya kita sering menemukan gambar-gambar yang orang edit secara AI, tapi kita bisa mendeteksinya. Ada alat aplikasi untuk mendeteksi gambar bohong atau gambar benaran.
Dalam belajar coding itu ada istilahnya unclutch dengan clutch, ya. Unclutch dan clutch. Kalau unclutch biasanya tanpa komputer. Ini biasanya saudara-saudara teman-teman kita yang jauh ya, penghulu sebenarnya mereka tidak punya alat yang banyak. Biasanya mereka hanya menggunakan seperti ini. Puzzle, maze, menyusun langkah-langkah kegiatan. Jadi kalau kita menyusun langkah-langkah kegiatan itu sebenarnya kita sudah berpikir secara komputasional. Sebenarnya coding itu kita menyusun sebuah langkah-langkah yang tepat. Oh, setelah ini ke sini, setelah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berendingnya di sini. Kalau kita menyusun langkahnya salah, baru awal di belakang endingnya. Tidak ada tahap-tahapnya. Itu proses-prosesnya seperti itu. Daniel, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Rio, ada yang suka main game? Apa tuh game yang pengen tahu game? Tergantung gamenya. Beneran main bro. Kalian sehari di rumah tuh pegang HP berapa lama? 4 jam. Hah? 4 jam. Kalau selama 4 jam. 24 jam. Kalau yang tidak sama, sepuas-puasnya. Ya, 24 jam. Pernah nggak kalian ketika memang membayangkan hal-hal seperti ini? Saya kok Hah? kripto. Betul. Kuartal 5 aja. Wih, Aku main jadi main. tanpa kita sadar istilahnya barang-barang ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita ya. Tanpa kita sadar. Dalam kisah hidup kita. Oke. Kalian pernah main ini? Buku Thailand? Ya? Pernah? Yang kucing-kucing itu ya? Tahu. Kucing biasa ke sini, pijak ke sini, loncat, jalan. Ya kan? Ya. Udah bisa membuatnya? Udah pandai semua? Belum. Belum tapi udah bisa ya? Pernah menggunakan bloki? Belum ya? Baru menggunakan scratch? Belum pernah. Pernah menggunakan Python? Coba sesekali di rumah bloki dengan Python. Katanya mudah dipahami, cocok untuk pemula. Ya. Kalau saya informasi seperti katanya cocok untuk kita. Lagi nampaknya lebih populer dari bloki dan scratch. Nampaknya, tapi kita nggak tahu seperti apa isinya. Sidang boleh mencoba. Karena yang scratch kalian sudah, silakan coba bloki dan Python. Kalau misalnya teman-teman yang punya laptop, kalau HP biasanya tidak kelihatan. Kalau di laptop, sekarang itu semua laptop yang harus bisa punya aplikasi ini. Java, Dennis like Java. Ya. Kalau dia tidak punya ini, banyak sekali dia akan tidak kompatibel dengan perkembangan sekarang. Kita mau buat aplikasi tidak bisa karena barang-barang ini dipakai untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Maka biasanya kalau laptop yang tidak biru, ketika kita membuka aplikasi tertentu, dia langsung memerintahkan dulu download ini dulu, install aplikasi ini dulu. Dia akan menyuruh kita. Ternyata dia udah pintar ya, teman kita. Harus punya aplikasi ini baru bisa perkaya ini. Di konsep-konsep dasar coding ada angka, ada teks, ada bulan, ada variabel tempat penggunaan data, ada penyambangan, keputusan berdasarkan kondisi, ada pengulangan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita punya waktu untuk belajar ini namanya akan banyak sekali hal-hal yang kita mencari tahu. Ini hanya secara teorinya seperti ini, tapi secara prakteknya kita akan mengenal banyak sekali hal-hal yang lain. Kalian pernah menemukan program seperti ini ya? Pernah membuatnya? Kalau kita yang bukan orang programmer,
menghilangkan satu huruf aja, perintahnya sudah error. Ada nggak ya? Jadi contoh sederhana ada scratch. Jika tombol kanan ditekan, gerakan karakter ke kanan dan seterusnya. Kalau kita di sini pakai text coding, jadi perintah menggunakan teks. Misalnya ada kemudian dan seterusnya. Oke, kedua dan yang terakhir. Apa manfaat coding untuk kita? Ada manfaat melakukan kemandirian dan kendalian. Pasti ada ya. Segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu punya manfaat ya. Apa saja itu? Ini mempermudah ya sebenarnya. Berhasil menumbuhkan kemandirian kerjasama, mengasah daya analisis, menjadi bekal masa depan buat kita tidak hanya konsumen teknologi, tapi juga pencipta teknologi. Kalau juga manfaatnya untuk mempermudah aktivitas kita. Boy. Nanti kalau di cut ya, kendali. Sudah selesai. Sudah sampai pada kesimpulan. Sebenarnya ini hanya sebuah pengenalan ya. Sebuah pengenalan praktek-prakteknya, kemudian kita baru ada praktek. Jadi itu bahasa komunikasi dengan komputer. Bahasa orang berkomunikasi dengan komputer namanya coding. Terus yang kedua itu bisa dipelajari dari dasar bahkan tanpa komputer. Tadi sudah disampaikan ada yang namanya unclutch, hanya menggunakan gen, menyusun langkah yang sistematis, melatih logika, kreativitas dan memecah masalah. Kita mulai berpikir, kalau saya mau seperti ini, berarti saya harus begini. Itu sudah berpikir secara logika. Lalu yang terakhir di bokap generasi muda ya, digital dan AI. Nanti AI itu sangat erat kaitan dengan coding. Saya tidak tahu pada zaman kalian, pasti kalau kalian SMA nanti kasih pengguna AI sudah sangat marah. Sekarang aja udah sangat marah. Bisa-bisa membuat kita malas untuk berpikir. Sikit-sikit AI. Udah gitu kita tanpa mengeditnya lagi untuk memperbaiki dan kita copy bulat-bulat dari situ. Itu berbahaya. Silakan menggunakan AI, tetapi jangan lupa harus disesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Itu baru kita menggunakan ini secara bijak, secara baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh dari Pak Sumarang bertanya apa? Apa yang mau tanya silakan? Ya, Bapak. Hah? Apa? Ada. Pak, makanya Pak. Siapa nanya silakan beliau. Ini voting emang harus belajar Bapak. Bagaimana? Voting ini sangat penting Bapak. Yang penting sekali. Tapi tidak mewajibkan kita harus memahami secara mendalamnya. Karena ada orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat ini yang kita gunakan. Tapi kalau kita punya kemampuan, punya kemauan untuk belajar lebih mendalam, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak belajar mendalam, artinya kita paham, oh ternyata penggunaan coding itu sudah kita lakukan setiap saat, setiap hari. HP aja setiap hari kita pakai. Di dalamnya sudah menggunakan coding semua. Hanya tanpa kita sadar. Jadi saya yakin kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk belajar secara mendalam. Tapi artinya kita tahu ya, ternyata
kita sudah menggunakan itu, bahkan hampir setiap hari. Kan ada di antara kalian yang masak makanan pakai GoFood ya. Ya, itu. Itu sudah menggunakan kode. Dan kita hanya menekan tombol aja tiba-tiba ini di dalam tombol yang kita tekan itu semua ada perintah ya. Ada perintah yang dibuat oleh orang-orang ini. Pokok tekan ini berarti perintahnya ke sini. Tekan ini perintahnya ke sini, tekan ini perintahnya ke sini. Jadi kita yang nggak pandai ya cukup tekan aja ya. Tekan oh tiba-tiba makanan datangnya. Sekali tekan salah ya maunya 5.000 tekannya 100.000 duitnya tak cukup. Tidak bayar ya. Tapi kan bahaya juga karena kalau kita tidak secara diri menggunakan ini bahaya. Misalnya sekarang banyak terjadi penipuan soal pinjaman online-nya. Kita salah tekannya, salah tekan kita yang ditipu sebagai orang yang meminjamnya. Syukur-syukur kita minjam uang kita pakai kan. Kita tidak pernah minjam kan, meskipun kita minjam uang tidak pernah kita terima, tapi kita harus membayar. Dia bisa menguntungkan kita, tapi bisa juga akhirnya membawa bencana untuk kita kalau kita tidak teliti. Maka ada materi tentang literasi digital, penting literasi digital. Ya, tapi sekarang itu dengan adanya itu kita menjadi susah karena sudah terkoneksi dengan GPS dan segala macam. Kecuali kita lari di hutan sekali. Kalau kita tapi data kita tidak terekam. Makanya dulu itu kalau kita beda kalau kita dengan luar negeri yang luar negeri itu kalau kita beli HP atau kita beli kartu baru, mereka langsung minta kartu identitas kita, minta KTP kita atau minta kartu langsung mereka langsung mendaftar ke situ. Kalau Indonesia itu pakai nama punya siapa di Bisma. Akhirnya kita gabung penjahat orang lain yang tenang karena data kita pakai orang lain. Di luar negeri tidak bisa. Oke, sudah cukup.